Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 kelompok 4 yang anggotanya saya, Cynthia Medias, Putri Salwa Nabila, dan Siti Rahmawati. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang Perang Batak. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut Perang Batak atau Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Adapun latar belakang terjadinya Perang Batak adalah agama Batak kuno yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Selain itu, masih ada latar belakang yang lain, yaitu Belanda menunggangi organisasi yang bertugas melakukan penyebaran agama Kristen. Hal ini dilakukan demi melancarkan kepentingan politiknya. Lalu, ada juga Belanda sengaja memicu konflik dengan kerajaan Batak menggunakan dalih melindungi kepentingan para misionaris. Politik dagang di Batak yang menyebabkan rakyat mengalami banyak kerugian. Pada tanggal 1 Mei 1878 Bangkara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja XII diserang oleh pasukan Belanda dan berhasil ditaklukkan pada 3 Mei 1878. Sisingamangaraja XII beserta pengikutnya berhasil menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah Aceh untuk mengungsi. Sementara itu, raja lain yang masih berada di Bangkara tidak bisa melarikan diri dan dipaksa oleh Belanda untuk melakukan sumpah setia. Sisingamangaraja XII tidak menyerah sampai di situ. Meskipun Bangkara sudah jatuh ke tangan Belanda, ia tetap melakukan gerilya. Sayangnya, pada akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Labu Sinegar, Nagasaribu, dan Huta Ginjang dapat ditaklukkan oleh Belanda. Pasukan Sisingamangaraja XII lemah dalam hal persenjataan. Untuk itu, ia menjalin kerjasama dengan para tokoh pemimpin di Aceh dalam membuat taktik perang. Taktik yang digunakan adalah sembunyi-sembunyi, mirip dengan taktik gerilya. Pada tahun 1868, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan bantuan tentara Aceh. Perlawanan ini lagi-lagi bisa diatasi oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh A. Visser. Pada tanggal 8 Agustus 1889, pasukan Sisingamangaraja XII telah melancarkan perlawanannya di Labu Talu. Dalam perlawanan tersebut, seorang prajurit Belanda tewas sehingga mereka harus mundur dari Labu Talu. Namun akhirnya Labu Talu bisa ditaklukkan kembali oleh Belanda setelah mereka mendapatkan bantuan dari Padang. Pada tanggal 4 September 1889, Huta Paung juga mengalami kekalahan. 1906, perlawanan masih dilakukan oleh Sisingamaraja XII. Namun sangat disayangkan bahwa panglima yang bernama Among Dopang Mamuling Manulang tertangkap oleh Belanda. Penasehat Sisingamaraja XII yang bernama Guru Somaling Pardede juga menjadi utawan Belanda pada tahun ini. Tahun 1907, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Sisingamangaraja XII. Namun semangat sang raja belum padam dan tetap terhadap serangan tersebut. Istri dan putra-putri Sisingamaraja XII berhasil dilawan oleh Belanda. Kemudian disusul dan ditangkap Raja Buntal, Pangkilim Boru Sitomorong. Belanda Sisingamaraja XII, Suting Mariam, serta kerabat yang lainnya. Akhir dari Perang Batak. Pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Christophe berhasil menangkap keluarga Sisingamaraja XII. Sisingamaraja XII pengikutnya melarikan diri ke hutan Simsim.
Dalam pertempuran tanggal 907, Sisinghamaraja 12 gugur bersama seorang putrinya yang bernama Lapian dan 2 orang putranya bernama Patuan Nagari dan Patuan Anggi serta sejumlah pengikutnya. Jenazah Sisinghamaraja dibawa ke Taruntung dan dimakamkan di depan tangsi militer Belanda. Kemudian pada tahun 1953, makam Sisinghamaraja 12 ke Sposurung di Bali G. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.